Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat sehingga kita dapat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini akan membahas tentang kualitas puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa itu mengajarkan kita tentang takwa, sabar, dan pengendalian diri. Takwa yaitu meningkatkan kesadaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita. Sabar yaitu menahan diri dari hawa nafsu dan godaan. Pengendalian diri yaitu mengendalikan lidah, mata, dan hati agar tidak berbuat maksiat. Namun, banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapat lelahnya saja. Rasulullah pernah bersabda, "Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita tidak termasuk golongan yang merugi tersebut? Untuk mencapai puasa yang berkualitas, ada 3 tingkatan puasa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, puasanya orang awam, shaumul umum. Ini adalah tingkatan dasar, tingkatan di mana kita hanya berpuasa untuk menahan lapar dan dahaga. Jika kita hanya sampai tahap ini, kita sudah sah secara hukum fikih. Namun, belum tentu kita mendapat hakikat takwa. Yang kedua, puasanya orang yang khusus, shaumul khusus. Ini adalah tingkatan di mana bukan hanya perut yang berpuasa, tetapi juga seluruh anggota tubuh, termasuk mata, telinga, dan lisan. Mata berpuasa dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga berpuasa dari mendengarkan gibah. Lisan berpuasa dari berkata dusta ataupun mencaci maki orang lain. Inilah yang disebut dengan menjaga kualitas pahala. Sia-sia kita berpuasa seharian, tetapi lisan kita masih sibuk membicarakan keburukan orang. Yang ketiga, puasanya orang yang sangat khusus, shaumul khususil khusus. Inilah tingkatan tertinggi, tingkatan puasanya hati. Hati berpaling dari pikiran-pikiran duniawi dan hanya fokus untuk mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sulit bagi kita untuk mencapai tahap ini secara sempurna. Namun menjadikannya target adalah sebuah kemuliaan. Di sini saya akan berbagi tips agar puasa kita lebih bermakna. Yang pertama, perbanyak sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Di bulan Ramadan, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, termasuk bersedekah. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran kita hanya menjadi pajangan di lemari dan tidak pernah dibaca sama sekali. Yang ketiga, menjaga akhlak. Menahan emosi, tidak berkata kasar,
dan menjauhi fitnah adalah beberapa contoh dari menjaga akhlak. Hadirin yang berbahagia, Ramadan bukan sekedar perpindahan jam makan dari siang ke malam. Ramadan adalah madrasah atau sekolah bagi jiwa kita. Mari kita bertekad agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa makna dan hanya menunggu waktu berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Burung dara, burung cenderawasih, cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.